Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egan Resan Devdi, NIM B1031201157. Saya berasal dari kelas akuntansi D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Saya akan menjelaskan materi anuitas di muka dan anuitas ditunda. Oke, yang pertama, anuitas di muka. Definisi anuitas di muka yaitu pembayarannya dilakukan setiap awal periode atau mulai pada hari ini. Yang kedua, perbedaan antara anuitas biasa dan di muka terletak pada waktu pembayarannya, yang dimana waktu pembayaran anuitas di muka lebih cepat satu periode daripada anuitas biasa. Pembayaran kedua pada anuitas di muka sama dengan pembayaran pertama anuitas biasa. Pembayaran ketiga pada anuitas di muka sama dengan pembayaran kedua anuitas biasa. Berikut contoh penggunaannya, semisalnya kita melakukan transaksi peminjaman dalam waktu cicilan 12 bulan, yang transaksinya dimulai pada bulan Januari. Pada anuitas biasa, kita melakukan pembayaran cicilan pertama pada bulan Februari, yang akan selesai pada bulan Januari tahun berikutnya. Sedangkan pada anuitas di muka, kita melakukan pembayaran cicilan pertama di bulan Januari, yang akan selesai pada bulan Desember tahun ini. Berikut perhitungan anuitas. Perhitungan anuitas terdapat dua, yaitu menghitung nilai sekarang atau present value dan menghitung nilai yang akan datang atau future value. Menghitung nilai sekarang atau present value tentunya besarnya cicilan KPR, cicilan utang sewa guna usaha atau leasing, menghitung nilai tabungan saat tertentu, tingkat bunga efektif suatu pinjaman, menghitung lama periode waktu yang diperlukan, nilai sekarang dari rangkaian pembayaran di kemudian hari, dan saldo pinjaman pada saat tertentu. Selanjutnya, menghitung nilai akan datang atau future value. Yang pertama, menghitung nilai akhir suatu tabungan. Yang kedua, menghitung nilai tabungan saat tertentu. Yang ketiga, lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jumlah tabungan tertentu. Dan yang terakhir, besarnya tabungan yang harus dilakukan setiap periode untuk memperoleh jumlah tertentu. Berikut rumus anuitas di muka untuk penghitungan nilai sekarang atau present value. PV sama dengan dalam kurung 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min N tambah 1 per I ditambah 1 dikali A. PV di sini merupakan present value atau nilai sekarang, I adalah tingkat bunga per periode, N jumlah periode, dan A anuitas atau pembayaran per periode. Berikut contoh soalnya. Hitunglah nilai sekarang dari 5 juta rupiah yang diterima setiap bulan selama 7 kali mulai hari ini jika tingkat bunga yang relevan adalah 24% per anual atau 2% per bulan. Di sini kita masukkan rumusnya tadi, PV 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min N tambah 1 per I ditambah 1 dikali A. PV di sini I-nya kita masukkan di sini adalah 2%, ya, terus kita ubah menjadi 0,02 dan N-nya merupakan selama 7 kali. Jadi kita tulis di sini 7 min 7 ditambah 1 per 0,02 merupakan I-nya ditambah 1 dikali A, yaitu 5 juta rupiah. Berikut hasilnya 3.300.720 rupiah. Selanjutnya, penghitungan besar cicilan. Penghitungan besar cicilan di sini merupakan rumus yang sama yang dibalik. Jadi kita mencari di sini untuk penghitungan besar cicilan, kita mencari A-nya. A PV per 1 dikurang 1 tambah I pangkat min N tambah 1 per I ditambah 1. Berikut contoh soalnya. Dia meminjam 10 juta dengan bunga 6% per anual. Jika pinjaman harus dilunasi dalam 12 kali cicilan bulanan mulai hari ini, berapa besar cicilan tersebut? Di sini rumusnya kita masukkan. PV-nya merupakan 10 juta rupiah. Jadi kita masukkan 10 juta rupiah per 1 dikurang 1 ditambah I. I-nya merupakan 6%, kita bagi 12. Jadi 0,06 kita bagi 12 menjadi 0,005. Pangkat N-nya tadi ini 12 kali ya. Jadi kita masukin 12 min 12 ditambah 1 per 0,005 ditambah 1. Hasilnya merupakan 856.382,38 rupiah. Selanjutnya untuk menghitungan jumlah periode. Penghitungan jumlah periode di sini rumusnya N sama dengan min log kali 1 min PV dikali I per A per log 1 ditambah I. PV di sini masih sama ya, present value atau nilai sekarang. I merupakan tingkat bunga per periode dan N jumlah periode, A anuitas atau pembayaran per periode. Berikut contoh soalnya. Seorang karyawan suatu perusahaan yang sudah bekerja selama 35 tahun harus pensiun dan mendapatkan uang pensiun sebesar 300 juta sekaligus. Dia memutuskan untuk mengambil sebesar 9 juta rupiah setiap 3 bulan
mulai hari ini dan menyimpan sisanya dalam deposito 3 bulanan dengan bunga sebesar 2% per anual. Dalam berapa tahunkah depositonya akan habis? Berikut rumusnya, tadi kita sudah belajar rumusnya. Log 1 dikurang PV. PV-nya di sini kita karena dia udah mendapatkan uang pensiun sebesar 300 juta. Tetapi dia sudah mengambilnya 9 juta. Jadi kita kurangin 300 juta dikurang 9 juta, tersisa 291 juta. Itu merupakan PV-nya dikali I 0,02. Di sini kita ambil dari 2% ya. 0,02 per A. A-nya itu 9 juta karena ini dia memutuskan untuk mengambil 9 juta, jadi kita masuk sini 9 juta. Dibagi log 1 ditambah 0,02. Selanjutnya N sama dengan log 0,354 per log 1,02. N sama dengan 52,44034 periode atau 52,44034 dibagi 4 sama dengan 13,11 tahun. Dibagi 4 karena di sini setiap 3 bulan sekali dan kita mencari dalam berapa tahun ya. Jadi kita dibagi 4 agar bisa mendapatkan 3 bulan, jadi 13,11 tahun. Oke, selanjutnya anuitas di muka untuk penghitungan nilai akan datang. Di sini rumusnya FV 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I dikali A dalam kurung 1 tambah I. FV di sini adalah future value atau nilai akan datang. I merupakan tingkat bunga per periode, N jumlah periode, dan A adalah anuitas atau pembayaran per periode. Ini merupakan contoh soalnya. Hitunglah nilai yang akan datang dari tabungan 5 juta rupiah yang disetorkan setiap tahun selama 7 kali. Mulai hari ini jika tingkat bunga 12% per anual, diperhitungkan tahunan. Di sini kita masukkan rumusnya FV sama dengan 1 tambah I, I-nya berupa 0,12 karena di sini 12%. 0,12 pangkat 7 selama 7 kali, kurang 1 per 0,12. Dikali 5 juta rupiah karena ini 5 juta rupiah ditambah 1 tambah 0,12. Dapat hasilnya 10,0890 dikali 5 juta rupiah dikali 1,12. 1,12 ini kita dapatkan dari hasil perhitungan 1 tambah 0,12. Setelah itu kita dapat hasilnya 56.498.400 rupiah. Selanjutnya penghitungan besar tabungan periodik. Ini merupakan rumusnya masih sama dengan rumus yang tadi tapi ini dibalik. Karena ini kita akan mencari A. A sama dengan FV per 1 tambah I pangkat N dikurang 1 per I dikali 1 tambah I. Keterangannya masih sama seperti tadi. Ini merupakan contoh soalnya. Elzen ingin memiliki uang sebesar 2 miliar pada saat dia pensiun nanti, tepatnya 25 tahun lagi. Oleh karena itu, Elzen menyisakan gajinya setiap bulan untuk ditabungkan mulai hari ini. Karena hari ini adalah hari gajian selama 25 tahun ke depan. Berapa besar tabungan bulanan yang harus ia lakukan jika tingkat bunga 10% per anual? Di sini kita masukkan rumusnya. FV merupakan 2 miliar per 1 ditambah 0,0083. Di sini 10% ya, karena ini 10% per anual, sedangkan di sini berapa besar tabungan bulanan, maka 10% kita bagi 12. Kita dapat 0,083 pangkat 300. 300 di sini N-nya karena di sini kita mencari per bulan selama 25 tahun. Jadi 12 dikali 25 dapat 300 dikurang 1 per 0,083 dikali 1,0083. 1,083 ini karena 1 ditambah I menjadi 1,083. Hasilnya kita dapatkan di sini adalah 1.505.157,61 rupiah. Oke, selanjutnya penghitungan jumlah periode. N sama dengan log FV dikali I per A1 tambah I tambah 1 per log 1 tambah I. FV di sini future value atau nilai akan datang, I-nya tingkat bunga per periode, N-nya jumlah periode, dan A anuitas atau pembayaran per periode. Contoh soalnya. Budi adalah seorang pedagang. Ia berencana menabung 1.500.000 per bulan untuk bisa mendapatkan uang sebesar 30 juta. Jika tingkat bunga yang bisa didapatnya adalah 8% per anual, berapa lama waktu yang diperlukan? Di sini kita masukkan rumusnya. FV-nya merupakan 30 juta dikali 0,06. 8% ini kita bagi per bulan ya. Jadi 0,08 kita bagi 12, jadi 0,06 per 1.500.000. Dalam kurung 1 ditambah 0,06 per log 1 tambah 0,006. Kita dapat di sini adalah 18,83 bulan. Jadi kita bulatkan jadi 19 bulan. Oke, selanjutnya saya akan bahas materi tentang anuitas ditunda. Definisi anuitas ditunda merupakan perhitungan berdasarkan pada anuitas biasa dan persamaan nilai sekarang untuk nilai majemuk. Pembayarannya dimulai setelah beberapa periode, misalkan M periode. Nah, ini merupakan anuitas ditunda untuk anuitas biasa. Ini rumusnya PV sama dengan 1 dikurang 1 tambah I pangkat min N per I dikali A per 1 tambah I M dikurang 1. PV di sini merupakan present value atau nilai sekarang untuk anuitas ditunda. I-nya masih sama yaitu tingkat bunga per periode, N jumlah periode pembayaran, M-nya jumlah periode penundaan.
A-nya merupakan anuitas atau pembayaran per periode. Ini contoh soalnya, hitunglah nilai sekarang dari aliran kas sebesar 2.500.000 setiap tahun selama 3 kali yang dimulai 3 tahun lagi jika I sama dengan 12% per anual. Ini merupakan rumusnya, kita masukkan 1 tambah I-nya 12%, kita tulis jadi 0,12 pangkat min N. Ini pembayarannya merupakan 3, jadi kita tulis min 3 di sini per 0,12 dikali 2.500.000 per 1,12. M-nya penundaannya itu 3 dikurang 1 menjadi 2. Kita dapatkan hasilnya adalah Rp4.786.812,995. Oke, selanjutnya adalah anuitas ditunda untuk anuitas di muka. Di sini rumusnya PV sama dengan 1 dikurang 1 tambah I pangkat min N ditambah 1. Ini perbedaannya. Per I ditambah 1 dikali A per 1 tambah I M dikurang 1. Di sini keterangannya masih sama seperti tadi. Oke, kita lanjut. Contoh soal. Hitunglah nilai sekarang jika pembayaran pertama adalah di awal tahun ketiga dari aliran kas sebesar 2.500.000 setiap tahun selama 3 kali yang dimulai 3 tahun lagi jika I 12% per anual. Saya masih menggunakan soal yang sama tapi untuk cara yang berbeda. PV sama dengan 1 dikurang 1 tambah I min N tambah 1 per I tambah 1 dikali A per 1 tambah I pangkat M kurang 1. Oke, di sini I-nya 0,12 ya, masih sama seperti tadi. Ini perbedaannya min N tambah 1, min N-nya min 3 ya. 3 ditambah 1 menjadi 2. Karena min 3 ditambah 1 sama dengan min 2 per 0,12 ditambah 1. A-nya di sini adalah 2.500.000 per 1,12. 1,12 ini karena 1 ditambah 0,12. Jadi kita jadikan 1,12. M dikurang 1. M-nya itu 3 dikurang 1 menjadi 2. Setelah itu kita dapat hasilnya yaitu Rp5.361.230,509. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.